Bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Nah, jadi untuk kebudayaan dan bahasa tak dapat dipisahkan. Karena kebudayaan itu seperti sebuah sistem dan bahasa yang menggerakkan sebuah sistem tersebut, yaitu kebudayaan. Bahasa dan sastra. Menurut Luxemburg, hubungan antara ilmu bahasa dan ilmu sastra sudah ada sejak zaman kuno Romawi. Dalam teori retorika, retorika ialah ilmu kemampuan berbahasa seperti peribahasa, ungkapan, dan gaya bahasa. Dalam perkembangannya, sastra dan bahasa mengalami banyak perubahan. Perubahan ini dapat diketahui dan banyak kalangan masyarakat yang merubah gaya karya sastra yang awalnya berupa kata-kata berbahasa yang indah menjadi sebuah seni. Dalam politik, bahasa juga mempunyai fungsi, yaitu memenuhi perannya menjadi pemersatu seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Contohnya nanti sebentar lagi ya, seperti janji-janji ketika kampanye. Bahasa dan ilmu pengetahuan dan pembangunan. Ilmu dapat berkembang jika temuan dalam ilmu itu disebarluaskan atau dipublikasikan melalui tindakan komunikasi. Seperti saya, mahasiswa, jika ada fenomena kebahasaan yang unik, temuan itu kemudian didiskusikan, diteliti ulang, dikembangkan, diterapkan, atau diperbaharui oleh ilmu lainnya. Bahasa dan pembangunan sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu, dan perhubungan. Dengan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa, satu bangsa, Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pungutan bahasa. Kata serapan merupakan reproduksi yang diupayakan dalam suatu bahasa mengenai pola yang sebelumnya ditemukan pada bahasa lain. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa kata serapan merupakan kata yang diproduksi oleh bahasa penerima dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Pungutan leksikal. Sebagian besar pungutan yang terdapat pada suatu bahasa dari bahasa lain adalah bersifat leksikal. Artinya, kebanyakan pungutan yang bersifat struktural kurang sekali bersama pungutan leksikal. Terbawa pula pungutan bunyi dari bahasa asing seperti bahasa Arab, Belanda, dan Inggris. Dapat disebut pungutan bunyi F ke dalam bahasa Indonesia yang terbawa dalam kata-kata seperti fakir, fana, fakultas, faktor, dan fokus. Pungutan struktural merupakan bagian dari pungutan kata-kata yang disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa penerima. Bunyi Z dalam kata zaman yang mula-mula diucapkan sebagai Z. Kemudian kebanyakan diucapkan bahasa Indonesia yang tidak keasingan diucapkan dengan kata J, sehingga kata itu diucapkan dengan zaman yang sesuai dengan sistem bunyi bahasa Indonesia dan merupakan penyesuaian. Pungutan morfem. Pungutan morfem yang menjadi bagian dari kata kurang sekali terdapat pada bahasa penerima. Biasanya morfem-morfem bukan kata, jadi imbuhan-imbuhan yang terbawa oleh kata yang terpungut. Pungutan dalam bahasa Indonesia. Secara sosiolinguistik, masyarakat Indonesia tidak hanya menggunakan satu bahasa, melainkan paling sedikit dua bahasa, yaitu bahasa ibu dan bahasa nasional. Dengan demikian, jelaslah nampak pada pemakaian bahasa di Indonesia bahwa mereka merupakan tempat atau lokus persentuhan antara bahasa ibu dan bahasa nasional, dan juga pada sementara pemakai bahasa. Selain itu merupakan tempat persentuhan bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa asing. Contohnya seperti amblas, bobol, bobrok yang berarti hilang, jebol, dan rusak. Kesemestaan bahasa. Jacobson menyajarkan 6 faktor bahasa dengan 6 fungsi bahasa. 6 faktor bahasa itu dipandang dari sudut pembicara, pendengar, konteks, pesan, hubungan,
dan kode. Sejajar dengan 6 faktor bahasa ini, Jacobson mengatakan ada 6 fungsi, yakni ekspresif, konotatif, denotatif, fatik, metalinguistik, dan patik. Bahasa struktural. Linguistik struktural adalah pendekatan dalam penyelidikan bahasa yang menganggap bahasa sebagai sistem bebas, menurut Harimurti. Bahasa adalah gejala alamiah yang dapat diteliti dengan menganalisis unsur-unsur pembentukannya. Prinsip ini menghasilkan cabang-cabang linguistik yang memusatkan perhatiannya pada salah satu komponen bahasa, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, dan lain-lain. Bahasa tradisional. Pada tata bahasa tradisional ini, tidak dikenal adanya perbedaan antara bahasa ujaran dan bahasa tulisan. Bahasa yang disusun tata, bahasanya dideskripsikan turut mengambil patokan-patokan dari bahasa lain, terutama bahasa Latin. Kaidah-kaidah bahasa dibuat secara perspektif, yakni benar atau salah. Persoalan kebahasaan seringkali dideskripsikan dengan melibatkan logika. Penemuan-penemuan atau kaidah-kaidah terdahulu cenderung untuk selalu dipertahankan. Bahasa terapan. Linguistik terapan adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang berkaitan dengan penerapan atau penggunaan bahasa. Linguistik terapan menjadi konsentrasi dalam jurusan bahasa dan sastra, yakni minat penerjemahan, medis, forensik, leksikografi, sosiolinguistik, grafologi, mekanolinguistik, medikiolinguistik, pelatihan bahasa, fonetik terapan, dan pengajaran bahasa. Nama-nama kafe di Malang Raya, bentuk, makna, dan refleksi sosiokultural. Maka dari itu, jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini, nama yang merupakan produk penamaan tidak berkaitan secara inheren dengan benda, konsep, aktivitas, dan peristiwa yang ditandainya. Bisnis kafe makin berkembang di Malang Raya, atau juga yang disebut Malang, wilayah metropolitan yang terdiri atas Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Berdasarkan asumsi itu, masalah-masalah dalam penelitian ini ialah bentuk-bentuk kebahasaan, makna, dan refleksi sosiokultural dalam nama-nama kafe di Malang. Dengan berfokus pada kode bahasa, makna, dan latar belakang nama, Sentosa mengemukakan bahwa nama-nama kafe menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah yang dilatar belakangi oleh harapan pemilik ketika mendirikan usaha kafe. Namun, terdapat sejumlah kekhasan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, istilah yang digunakan dalam penelitian ini ialah kafe, bukan kedai kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kebahasaan serta mengungkapkan makna refleksi sosiokultural.